Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan secara singkat mengenai masa pendudukan Jepang dan tokoh-tokoh bangsa perjuangan bangsa. Selamat menyaksikan. Pada 1 Maret 1942, kapal pengangkut militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang menjadi pusat pemerintahan Belanda dan militer negara sekutu jatuh ke tangan Jepang. Pada 3 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi puncak kekuasaan Jepang untuk menguasai seluruh kawasan di Asia Tenggara. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang sangat singkat dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Jepang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia untuk sarana komunikasi utama. Mereka bahkan mengizinkan mengibarkan merah putih dan dinyanyikannya Indonesia Raya. Bangkitnya harga diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu tentu saja adalah narasi besar Jepang yang menyatakan diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Selama masa kekuasaannya di Indonesia, pemerintah militer Jepang berusaha mobilisasi seluruh sumber daya Indonesia, yakni mineral dan bahan mentah hasil bumi berupa pangan dan sumber daya manusia. Maret 1942, Jepang membentuk pemerintahan sementara yang disebut dengan Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer dilengkapi dengan 5 departemen. Yang pertama, Departemen Umum, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan, Departemen Lalu Lintas, dan Departemen Kehakiman. Jepang melakukan pendekatan dengan rakyat dengan membentuk gerakan nasionalis Jepang, salah satunya Gerakan 3A yang terbentuk pada 29 April 1942. Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditawan Belanda, diantaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Tujuannya untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang mendekati tokoh politik dan juga ulama. Jepang merekrut pemuda-pemudi dari negara Indonesia agar untuk membantu melawan negara sekutu. Tahun 23 April 1993, Jepang membentuk Nenda dan Kaibodan. Nenda itu Karang Taruna kalau sekarangnya. Kalau Kaibodan itu semacam Siskamling. Dan juga Jepang membentuk Tunagome. Kalau sekarang itu rukun tetangga. Dalam membentuk Tunarigome, Jepang ternyata memanfaatkan warga desa menjadi pekerja paksa atau dalam istilah Jepang Romusa. Terima kasih, presentasi saya cukup sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Jepang sangat memerlukan tenaga kerja Indonesia untuk dijadikan sebagai pekerja rumusa. Tetapi pekerja rumusa akan dikirimkan oleh Jepang untuk bekerja di luar, bukan bekerja di Indonesia. Memang hal ini berhasil. Jepang berhasil mengumpulkan banyak tenaga rumusa dari Indonesia. Tetapi setelah ini tidak menambahkan hasil yang memuaskan, karena pekerja romusa banyak yang kondisi kerjanya tidak baik, sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Untuk itu, sekitar tahun 1943, ketika Jepang mendapat desakan dari perlawanan atau serangan sekutu dan bala tentara Jepang terus berkurang, Jepang membuat suatu pasukan yang dinamakan dengan pasukan Heiho. Pasukan Heiho ini merekrut para pemuda Indonesia dengan cara mempropagandakan pemuda Indonesia untuk bergabung dalam kemiliteran Jepang. Propaganda ini merupakan cerminan dari kamikaze, yaitu pasukan berani mati. Di Indonesia sendiri, pasukan ini diberi nama dengan pasukan Cipakutai yang lahir atau yang dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944. Di samping itu, adanya peta atau pembela tanah air yang didirikan yang ada sejak 1943 ini merupakan pasukan sukarela yang didirikan oleh Indonesia sebagai
Peta ini memiliki tujuan yang strategis dibanding dengan pasukan Heiho. Peta juga memiliki pangkat yang jelas, yaitu seperti sukarela, komandan batalion, dan lain sebagainya. Lalu yang terpenting adalah pasukan peta ini dipegang sendiri oleh Indonesia tanpa komando dari Jepang, sehingga perwira dari peta sendiri merupakan tokoh masyarakat yang terbuka, dan perwira ini diberikan pendidikan yang khusus dalam kemiliteran. Maka dari itu, peta itu sebagai pemimpin pasukan Indonesia pada zaman revolusi. Sekitar 150.000 orang Indonesia yang sudah mengikuti latihan militer Jepang. Pada tahun 1944, posisi Jepang pada Perang Asia Timur Raya berada di ujung tanduk. Dan tepatnya pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kudiaki Keiso akan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia jika kelak Jepang berhasil memenangkan Perang Asia Timur Raya. Kemudian, Jepang meminta Indonesia untuk membentuk BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI telah terbentuk dengan beranggotakan 69 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI telah dibubarkan karena BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya untuk merancang Undang-Undang Dasar bagi Indonesia. Kemudian, BPUPKI digantikan dengan PPKI. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat ke Dalat, Vietnam untuk melantik mereka dan kemudian akan mengadakan perundingan kemerdekaan. Terauchi sebagai wakil Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Sepulang dari Dalat, tersiar kabar bahwa pada hari yang sama Jepang telah menyerah kepada sekutu. Soekarno sempat marah dan ia menyatakan bahwa dengan atau tanpa Jepang mereka akan tetap menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan semboyan Merdeka atau Mati. Indonesia merupakan tanah air yang penuh dengan sejarah, dan perjuangan Indonesia untuk menuju kemerdekaan sangatlah sulit. Beberapa tokoh dan pemimpin umat Islam yang kita ketahui, satu Kiai Haji Umar Salim yang merupakan Raja Jawa tanpa mahkota, dan yang kedua Kiai Haji Agus Salim yang merupakan diploma ulung yang diakui oleh dunia, dan satu lagi yaitu Mas Cokro Aminoto yang merupakan guru bagi anak muda. Mas Cokro Aminoto merupakan putra dari pejabat Hindia Belanda pada masa itu. Ia mempunyai kakak yang bernama Mas Cokro yang merupakan Bupati Diponegoro. Dan latar belakang Mas Cokro Aminoto, latar belakang pendidikannya yaitu satu, dia pernah berpendidikan di pesantren Diponegoro. Kemudian dia pernah sekolah di Ospia, Malang pada tahun 1902 dan bekerja di perusahaan Hindia Belanda. Kemudian Mas Cokro Aminoto bekerja di perusahaan Hindia Belanda di Ngawi, Jawa Tengah. Pada saat beliau bekerja, beliau bertemu dengan Ki Haji Samsudin yang merupakan pendiri Sarekat Dagang Islam. Pada saat beliau bekerja di perusahaan Hindia Belanda, bertemu dengan Haji Samarudin. Beliau merupakan pendiri Sarekat Dagang Islam atau yang biasa disebut SDI. Pada saat beliau bekerja di perusahaan Hindia Belanda, bertemu dengan Haji Samarudin. Beliau merupakan pendiri Sarekat Dagang Islam atau yang biasa disebut SDI. Sarekat Dagang Islam berubah namanya menjadi Sarekat Islam, yaitu yang diketuai oleh Mas Cokro Aminoto. Sarekat Islam merupakan organisasi pergerakan nasional yang menarik masyarakat Hindia Belanda untuk masuk ke Islam. Tujuan Mas Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Islam ini untuk membuat masyarakat Islam mengikuti organisasi dan juga persatuan bangsa ini. Pada tahun 1916, Sarekat Islam membludak hingga 2,5 juta orang di Indonesia maupun di Asia mengikuti ajaran beliau. Dan yang mengikuti ajaran beliau tidak hanya orang terpelajar saja, tapi kalangan masyarakat pada biasanya juga mengikuti alur beliau.
kolonial Belanda sangat tidak menyukai dengan adanya syariat Islam. Makanya kolonial Belanda melakukan segala cara untuk membubarkan kolonial Islam, dan salah satunya yaitu menyusup dan mendirikan ideologi kiri ke dalam syariat Islam. Nah, pada tahun 1917, syariat Islam akhirnya terpecah belah dan para tokoh kiri dari tubuh ideologi syariat Islam, yaitu terdiri dari Semaun, Alimin, dan Darsono yang membuat syariat Islam merah yang menjadi cikal bakal terjadinya Partai Komunis di Indonesia. Masifnya pergerakan syariat Islam membuat pemerintah Hindia Belanda mencari banyak cara untuk menggagalkan ataupun menghentikan gerakan dari organisasi masyarakat tersebut. Sehingga adalah strategi pecah belah yang dilakukan oleh kolonial Hindia Belanda yang berhasil membuat syariat Islam berubah menjadi syariat rakyat, di mana Hos Cokroaminoto atau Haji Umar Said Cokroaminoto berhasil ditangkap, dipenjarakan, kemudian diasingkan. Selain dari Hos Cokroaminoto, ada juga Kiai Haji Agus Salim yang merupakan memiliki kedekatan dengan Cokroaminoto. Ketika Cokroaminoto dikenal sebagai seorang orator yang handal, maka Haji Agus Salim dikenal sebagai pemikir yang brilian. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun negara kita sudah diduduki oleh penjajahan Jepang, tapi Hindia Belanda belum mau melepaskan, sehingga banyak sekali tokoh-tokoh bangsa yang berjuang, yang pada dulunya bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda, kemudian berbalik arah menjadi pejuang untuk kemerdekaan Indonesia. Di antaranya dua tokoh tersebut, yaitu Hos Cokroaminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Hari ini kita bisa beribadah dengan tenang, berkomunikasi dengan siapapun, menjalankan aktivitas, bisa mengakses sosial media. Itu merupakan perjuangan para tokoh bangsa yang dahulu memiliki resiko untuk ditangkap, dipenjara, dan juga diasingkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jagalah kemerdekaan ini dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak layak seperti melakukan kerusuhan dan lain sebagainya. Jaga keamanan, jaga negara kita. Terima kasih. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.